الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang mulia, semua orang yang hadir di dunia ingin bahagia. Orang kaya ingin bahagia, orang miskin ingin bahagia, para pejabat ingin bahagia, para pedagang ingin bahagia, wanita ingin bahagia, pemuda ingin bahagia, orang cacat ingin bahagia. Tidak ada di dunia ini yang datang ingin susah, menderita, gagal. Jadi setiap orang yang datang di dunia ingin sukses. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami apa itu sukses, maka setiap orang memahaminya berbeda-beda. Pedagang, kalau kita tanya pedagang, apa yang Bapak inginkan dari dagangan? Dari toko 1 jadi 2, saya sukses. Buka di setiap provinsi. Nanti kalau sudah buka di provinsi, buka di luar negeri. Maka dia mulia, pedagang tadi memahami bahwa kesuksesan itu apabila perdagangannya bertambah. Petani mempunyai pikiran yang berbeda dengan pedagang. Petani yang punya 1 hektar jadi 2 hektar. Jadi 3 hektar, 1000 hektar. Sehingga petani dan pekebun tadi mendefinisikan, memahami, saya sukses. Saya berhasil kalau saya mempunyai kebun yang luas. Pertanian yang luas. Ada juga dia mulia bagian masyarakat yang mereka di kampus-kampus, kaum intelektual, jadi dosen, dia bercita-cita jadi sekretaris jurusan, nanti jadi ketua jurusan, naik di atasnya dekan, naik di atasnya pembantu rektor, naik jadi rektor, di atasnya jadi menteri. Jadi orang-orang yang di kampus itu berpikir bagaimana saya naik jabatan saya. Dari dosen biasa jadi sekretaris jurusan, jadi ketua jurusan fakultas, jadi dekan, pembantu rektor, jadi menteri, orang yang dekat tim ahli presiden. Pikiran kaum intelektual. Orang-orang yang di kantor berpikir pegawai biasa. Kalau saya jadi kasih kepala seksi, saya bahagia. Dari seksi kepala bidang. Kalau saya naik jadi kepala dinas, dari itu kepala dinas di provinsi. Kemudian saya jadi bupati, jadi gubernur. Dari gubernur saya akan menaikkan karir saya jadi presiden. Orang kalau sudah jadi gubernur maunya apa di atasnya? Jadi apa? Presiden. Itu wajar. Setiap orang punya pikiran, ya enggak? Maka hadirin mulia, di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin, di dunia Islam, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Para pejabat menganggap sukses kalau jabatannya, kaum intelektual. Begitu juga orang yang miskin, yang hopeless, jobless, tidak punya harapan, tidak punya pekerjaan. Dia berpikir kalau saya punya pekerjaan, saya sukses. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sebenarnya pemikiran-pemikiran tadi kita lihat di lapangan, tidak ada yang sukses. Seorang rektor, dia tidak pernah puas itu. Ingin jadi apa? Menteri, ya enggak? Staf ahli, staf presiden. Setelah jadi staf presiden, stroke terus mati almarhum. Akhirnya itu. Yang pejabat akhirnya almarhum, yang presiden akhirnya almarhum, semuanya orang-orang tadi itu semuanya akhir mereka jadi mayit semuanya. Dan masih banyak tersisa dalam pikiran dia itu yang belum tercapai di dalam kubur itu. Di seluruh dunia dia melihat para pejabat, para pedagang, para petani, kaum intelektual, kaum teknokrat, semuanya berpikir dengan pikirannya sendiri. Sehingga terjadilah kekacauan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Maka terjadi tasadum. Orang yang punya ekonomi ini negara maju kalau ekonomi maju. Orang yang ahli budaya kalau maju negara kalau budaya maju. Yang ahli strategi kalau militer maju. Ternyata setelah maju semuanya mundur kenyataannya. Kan semuanya maju itu Pak. Kita ini. Gak ada yang mundur. Teknologi maju, ekonomi maju, pejabatan maju. Tapi kehidupan kita semakin hari semakin terasa tidak nyaman siapapun orangnya. Tidak ada terasa kepuasan dalam hidup. Para pejabat tidak puas, teknokrat tidak puas, orang melarat pun tidak puas juga ada. Semua mengeluh. Semua mengeluh. Karena hadirin yang mulia di dalam jabatan, di dalam pertanian, di dalam perdagangan, di dalam keilmuan, di dalam semua level-level dunia ini seperti fata morgana di tengah padang pasir. Kalau kita lihat panas matahari, kita lihat ada air di tengah padang pasir. Tapi setelah kita dekati ternyata tidak ada air itu. Begitulah seorang pegawai biasa. Dia menganggap kalau jadi kasih bahagia. Setelah jadi kasih hilang rasa bahagia. Ingin jadi kepala dinas. Kepala bidang dulu. Ya Pak. So bayangkan. Sampai jadi kepala dinas. Kepala kanwil provinsi. Sampai menteri. Itu pun dia belum puas juga. Dia yang mulia. Kapan kita bisa bahagia? Kapan kita bisa puas? Hanya dan hanya di dalam agama yang sempurna. Kemarin orang tua kita, syura-syura kita bermuzakarah. Kami ini hanya menyampaikan pikiran-pikiran kawan kita. Maafkan saya kalau saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Katakan pada para penguasa. Katakan kepada para pedagang, para petani, kaum intelektual. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Katakan pada mereka, wahai orang yang punya jabatan. Kalau di dalam jabatan kamu itu kamu bawa agama, kamu akan jadi mulia. Jabatan kamu jadi agama. Wahai para petani, bawa agama dalam pertanian kamu, maka pertanian kamu bikin bahagia dunia akhirat. Wahai para pedagang, bawa agama dalam dagangan kamu, maka dagangan kamu bikin bahagia dunia dan akhirat. Wahai orang-orang kampus, orang-orang intelektual, orang-orang yang punya pemikiran, bila Anda bawa di dalam kampus Anda agama yang sempurna, maka kampus ini jadi sumber kebaikan dunia dan akhirat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha kita ini, kita tidak mengatakan jangan kamu jadi pejabat, jangan jadi teknokrat, jangan jadi ilmuwan, tidak. Jangan jadi pengusaha, tidak. Kami mengatakan, wahai orang pejabat, wahai orang yang punya harta, wahai para petani, wahai orang-orang yang punya ilmu, wahai orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kalau kamu bawa Islam dalam kehidupan kamu, kamu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia Allah taala, sering kita dengar agama ini satu, dunia ini zero. Tidak ada value, tidak ada nilai. 0, 10 tidak ada nilainya. 12 tidak ada nilainya. Tapi hadiah mulia bila 0 dikasih angka 1, kalau 1 nilainya 10, kalau 2 nilainya 100, kalau 3 nilainya 1000, kalau 4 10.000.
500.000, 6 1 juta, 12 1 miliar, enggak tahu lagi triliun, billion ya enggak. Jadi jabatan berharga kalau di dalamnya ada agama. Maka dia mulia, kemuliaan kita bukan dalam dagangan, bukan dalam jabatan, bukan dalam pertanian, bukan dalam perkebunan, tapi kebahagiaan kita, awamir, perintah Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam mafhum hadis disebutkan hadirin mulia, pedagang yang jujur akan dikumpulkan dengan para nabi. Di situ ada tujar, ada tajir, ada soduk. Pedagang yang jujur. Jadi jujur itu yang menyebabkan dia, perdagangan tadi menyebabkan dia dikumpulkan dengan para anbiya alaihi salatu wasallam. Dalam mafhum hadis saya melihat imamul adil. Imam ini jabatan, adil ini sifat. Jabatan tidak ada harganya, tapi ketika adil, maka dia akan dikumpulkan 7 orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, imamul adil. Saya dengar di Maulana Ibrahim, barang siapa yang keluar dari rumahnya, bekerja dengan tangannya, berkeringat, letih, untuk mencari rezeki yang halal, untuk memberikan nafkah pada keluarganya, maka dosanya dari pagi sampai sore diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedagang yang ada agama, petani yang ada agama. Sehingga melihat agama ini tabakat. Setiap tabakat harus ada agama. Bagaimana agama itu hadirin mulia? Ada di tukang susu, pengembala, pada raja, pada rakyat, orang terpelajar, orang tidak terpelajar. Bagaimana agama datang dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, tabakat masyarakat ini? Inilah yang namanya kesuksesan. Sukses bila dikaitkan dengan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, keyakinan bahwa kemuliaan, nilai, kesuksesan, ketenangan dalam amal agama di dalam segala aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Maka bagaimana agama datang di dalam seluruh tabakat masyarakat? Bagaimana agama datang kepada semua orang? Sebagaimana kita lihat dengan mata kita. Kalau Bapak yang sudah pernah ke Pakistan, ke India, Bangladesh, agama datang pada menteri, agama pada bintang 4, bintang 3. Agama datang pada trilioner, bilioner. Agama datang kepada orang cacat, orang bisu, orang kakinya catu. Agama datang pada kuli-kuli bangunan. Maka agama ini hajat setiap orang. Siapapun yang mau bahagia, siapapun yang hidupnya ingin puas, ingin sukses, maka bila dia tidak bawa agamanya, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya. Tidak akan pernah ada. Kalau seandainya kita melihat ada orang tanpa agama, itu kelihatan sukses, tapi pada hakikatnya dia dalam kegagalan yang sebenarnya. Dia dalam kegagalan yang sebenarnya. Maka bagaimana hadirin yang mulia perkumpulan kita ini? Kita bicarakan lagi, kita perdengarkan lagi, kita fikirkan lagi, sehingga datang dalam hati setiap manusia, setiap muslim di seluruh dunia, bahwanya satu jalan untuk hidup bahagia hanya agama yang sempurna. Hanya agama yang sempurna. Tidak ada jalan yang kedua. Maka wujudnya keyakinan bahwa agama satu-satunya jalan untuk mendatangkan kesuksesan, mengeluarkan manusia dari segala macam problema kehidupannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum zullan la yanzu hatta tarji'u ila dinikum." Mafhumnya, apabila kamu sibuk berdagang, berjual beli, sibuk mengurus hewan ternak, pertanian, perkebunan, kamu meninggalkan perjuangan atas agama, Allah akan hinakan kamu. Dan kamu tidak akan pernah keluar dari kehinaan itu kecuali kamu kembali pada agama yang sempurna. Mengeluarkan umat dari keterpurukan yang ada sekarang ini di seluruh dunia.
kehinaan yang melanda umat di seluruh dunia, itu sebabnya karena umat telah meninggalkan agama dalam kehidupan mereka. Itulah satu-satu sebab dan satu-satunya jalan untuk mengeluarkan umat dari kehinaan di seluruh dunia, mengembalikan umat pada agama yang sempurna. Inilah usaha kita. Usaha membawa agama dalam diri kita, membawa agama dalam keluarga kita, dan membawa agama di tengah manusia. Inilah usaha. Dan ini setiap orang berhajat atas perkara itu. Tidak ada satu orang yang tidak berhajat pada agama. Maka agama ini kebutuhan setiap orang. Pejabat perlu agama, orang kaya perlu agama, orang miskin perlu agama, orang yang terpelajar perlu agama, orang yang tidak terpelajar perlu agama. Siapapun yang hidup di dunia, kalau dia ingin selamat kehidupan dunia akhirat, mesti dia bawa Islam dalam kehidupan. Hadisnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam asbab-asbab zahiri yang kita lihat dengan mata kasar kita, maka di dalam sebab-sebab yang kita lihat tadi, di dalamnya tidak ada janji Allah dan tidak ada kudratullah. Di dalam harta, tidak ada jaminan dengan harta dia bahagia. Tidak ada jaminan di dalam harta itu kudratullah. Di dalam asbab-asbab yang zahir, tidak ada janji Allah, tidak ada kudratullah di dalamnya. Awamir, dalam perintah Allah dan sunnah Nabi SAW, di dalamnya ada wa'ad dan di dalamnya ada kudratullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anbiya alaihi salatu wassalam datang kepada kaumnya, yang mana berbagai macam jenis kaum tadi. Ada kaum yang yakin dengan pertanian, ada kaum yang yakin dengan perdagangan, ada kaum yakin dengan teknologi, ada kaum yang yakin dengan kekuasaan, ada kaum yang yakin dengan kekuatan badan. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk membawa mereka kepada agama yang sempurna. Untuk kaum Saba, kaum petani, Allah kirim nabi. Wahai kaum Saba, pertanian kamu, seluruh apa yang kamu usahakan tidak bikin bahagia buat kamu. Maka para anbiya membawa keyakinan daripada pertanian tadi kepada perintah Allah, membawa agama dalam kehidupan mereka. Maka dia mulai para anbiya alaihissalam telah usaha membawa keyakinan daripada asbab-asbab zahiri kepada asbab amali, yang mana di dalam amal itu ada janji Allah, di dalam amal ada kudratullah. Sering kita muzakarah dengan syura-syura yang lain, dia mulia. Usaha mengambil manfaat dari makhluk kemudian menggunakan untuk diri kita, ini usaha yang umum. Tapi usaha kita ini mengambil dari khazanah Allah yang tidak nampak dengan amal, kemudian kita berikan kepada makhluk, itu usaha Rasul, usaha Anbiya alaihissalam. Maka amal, agama menjadi jalan untuk mengambil apa yang di sisi Allah, untuk menunaikan seluruh hajat-hajat dunia dan hajat akhirat. Maka usaha kita membawa umat ini daripada keyakinan pada perdagangan, keyakinan pada jabatan, keyakinan pada ilmu, keyakinan kepada kekuatan jasad, keyakinan pada mayoritas, keyakinan kepada intelektual mereka, kita katakan hanya kalau kamu ada amal agama, ada perintah Allah dan sunnah Rasul, maka dengan perintah Allah dan sunnah Rasul, kamu akan mengambil dari khazanah Allah yang tidak terbatas, maka kamu dapat menunaikan hajat kamu, dan kamu jadi asbab tertunaikan hajat manusia yang banyak. Maka usaha begitu tinggi. Agama begitu hebatnya. Maka bila wujudnya agama ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah akan mendatangkan keberkatan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk kampung tadi beriman dan bertakwa, penduduk negeri, Allah turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Keadaan alam ini menurut agama. Saya pernah dengar bayan masyayikh kita tentang khairul qurun qarni. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Mafhum ini hadis katanya, sebaik-baik zaman zamanku.
Tapi kata para ulama, maksudnya sebaik-baiknya amal di dalam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama yang sempurna wujud di tengah kehidupan masyarakat, maka seluruh kenikmatan-kenikmatan duniawi Allah taala sempurnakan. Terbitnya matahari yang paling baik di zaman Rasul. Tiupan angin yang paling baik di zaman Rasul. Hubungan antar manusia itu terbaik di zaman Rasul. Kenapa zaman itu jadi baik? Karena wujudnya amal di dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Bagaimana agama ini wujud tadi ya beliau? Imaniyatnya, ibadatnya, akhlaknya, muasyaratnya, muamalatnya. Wujud sempurna. Sebagaimana rumah yang sempurna. Ada pondasinya, ada dindingnya, ada atapnya, ada aksesorisnya, ada tamannya, ada kolamnya. Begitu pula dia yang mulia, awatif kita, jazbat kita, semangat kita di dalam kerja yang sangat mulia. Tidak ada jazbah, tidak ada awatif, tidak ada khatir dalam hati kita. Kecuali wujudnya agama yang sempurna di tengah umat ini. Seorang bertanya kepada Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Syekh, kenapa pedagang suruh tinggalkan dagangan? Pejabat tinggalkan kantor, kaum intelektual tinggalkan kampusnya. Apa yang engkau mau dari usaha ini? Kata Syekh Ilyas rahmatullah alaih, wallahi dengan usaha ini aku tidak menginginkan keduniaan, kebendaan, jabatan, kemasyhuran, kebendaan dunia. Cuman satu yang saya inginkan, umat ini ada istiqdat, kesiapan membawa agama yang sempurna seperti ditinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang aku mau. Bukan jabatan, bukan kekuasaan, tetapi melihat umat punya kesiapan mengamalkan agama seperti di zaman sahabat. Itulah yang aku inginkan di dalam usaha. Maka hatinya dia melihat Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi usaha. Agama begitu tingginya. Usaha atas agama begitu tingginya. Maka untuk membawa agama dalam seluruh kehidupan manusia di ujung barat sampai timur sampai hari kiamat, itu mas'uliyah yang Allah letakkan di pundak setiap orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Perasaan mas'uliyah, tanggung jawab bahwa ketika seseorang itu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung taklif. Langsung tanggung jawab itu dibebankan. Apapun profesinya. Panggawala, tukang delman. Panwala, tukang sirih. Cedriwala. Seorang yang riksawala. Orang yang tukang beca. Dalam diri ada kalimat la ilaha illallah. Dia ini ada munasabah, ada kemunasipan, ada kesiapan. Dia untuk menjadi asbab hidayat seluruh dunia. Jadi setiap orang dia ada di dalam diri ada potensi yang potensial di dalamnya itu untuk menjadi asbab hidayat seluruh dunia. Maka Haji mulia, saya pernah dengar kemarin waktu kami 4 bulan di sana. Haji Abdul Wahab pesan, setiap orang yang datang ke Rewin 2 perhatikan kata Haji Abdul Wahab. Pertama, mereka datang ke Rewin ini nisbah bukan datang ke gedung, bukan datang kepada kita, nisbah datang kepada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka punya hak yang sangat besar atas kita. Untuk kita senangkan mereka. Apa makanannya dia suka, apa yang dia mau, apa keperluan penuhi semua di Rewin. Kemudian yang kedua, kata Haji Allah, terbiah mereka secara sempurna. Dan jangan biarkan satu orang pun yang keluar dari tangga Rewin ini kecuali dalam pikirannya. Dia telah merasa umat dan dia akan pergi ke seluruh dunia. Dan dia menjadikan kerjaan maksud kehidupannya. Karena di belakang satu orang ini bukan satu orang kata Haji Allah. Di belakang satu orang bisa satu negara. Di belakang satu orang tadi bisa apa? Satu negara. Maka hadirin usaha begitu tinggi, agama begitu tinggi. Karena tingginya agama ini, karena tingginya usaha agama ini, sehingga diperlukan orang-orang yang mempunyai kapasitas, kemampuan dan sifat-sifat yang sangat tinggi, yaitu para nabi alaihissalam. Anbiya alaihissalam sebelum menjalankan tugas yang sangat mulia ini ditarbiyah sempurna oleh Allah
sehingga mereka mendapat makom tertentu, baru mereka buat dakwah. Baru mereka buat apa? Tetapi subhanallah, rahmatnya Allah Ta'ala, kasihnya Allah pada umat ini. Umat ini hadiah mulia, karena besarnya tugas yang dibeban umat ini untuk manusia di sini sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para masyayikh kita, dakwah itu ya tarbiyah sekaligus sifat datang. Jadi bukan kita tarbiyah dulu baru dakwah, tidak. Tapi dakwah itu sendiri tarbiyah. Kemudian sambil tarbiyah itu sifat itu datang. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, kami sering di Rawed itu setiap musyawarah sore dengan para masyayikh. Sebelum musyawarah itu saya ingat sekali. Salah satu Dr. Salim mengatakan, duduk kita sebagai umat. Niat kita seluruh alam. Sebanyak mana perasaan sebagai umat. Sebanyak mana seluruh alam depan kita, sebanyak itu tarbiyah akan datang. Sehingga sifatnya. Saya beri gambaran Bapak. Camat, bupati, gubernur, presiden. Kalau di tentara, ada sekolah bintara, sekolah di atasnya apa? Siapa? Ada squad, ada seskim lagi. Menurut makom itu tarbiyah diberikan. Mungkin Bapak yang kungfu, kuning, hijau, hitam, dan 1 dan 2 ya. Nah hadirin yang mulia, sebanyak mana perasaan kita, sebanyak itu tarbiyah yang Allah berikan pada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ini umat Nabi SAW, dihantar ke seluruh dunia. Maka bila kita merasa sebagai umat, dan seluruh alam menjadi pundak kita, maka tarbiyah kita adalah untuk tarbiyah, untuk internasional. Sehingga seseorang di dalam dakwah akan ditarbiyah, untuk mendapat kualitas internasional, untuk diekspor ke seluruh dunia. Maka ini yang mulia, tarbiyah yang paling hebat, adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Tuhan Allah telah mendidik aku dan sebaik-baik pendidikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usaha dakwah kita ini sarana mentarbiyah umat untuk mendatangkan sifat-sifat untuk menjalankan misi mereka di seluruh dunia. Di mana dibentuk sifat itu? Maka 6 sifat itu hadirin mulia menjadi syarat untuk dihantar ke seluruh dunia. Tidak ada syarat harus pintar, harus kaya, harus tidak. Orang tunarungu, tadi kami muzakarah dengan teman-teman kita tunarungu. Satu orang tunarungu, dia pergi ke Korea 4 bulan. Jadi, di dalam dakwah ini, untuk menjadi dai internasional yang diekspor ke seluruh dunia, tidak harus pintar, tidak harus sempurna, tidak harus cerdas. Tapi syarat untuk dipilih menjalankan usaha di mahala kita, di halqa kita, dan di seluruh dunia, wujudnya sifat dalam diri saya. Wujudnya apa? Sifat, 6 sifat ini. Kemarin kita muzakarah dengan orang-orang tua kita di sini. Sifat dia menempel. Gula hadiah mulia. Kalau dia sudah menjadi sifat, dimanapun diletakkan gula itu pasti manis. Pasti apa? Kopi. Kalau sudah menempel sifat kopi, ditaruh di mana saja dia pahit. Begitu juga dai. Kalau sudah ada sifat, di mana diletakkan jadi sumber hidayah di satu negara. Di mana saja diletakkan. Diletakkan di dalam api, dingin apinya. Diletakkan dalam air jadi jalan. Di mana diletakkan dai yang sudah punya kualitas sifat tadi, Allah jadikan dia asbabnya khair seluruh dunia. Maka hadiah mulia, usaha kita bagaimana mendatangkan sifat-sifat di dalam diri kita sehingga kita ada kesiapan untuk membawa agama seluruhnya, mendatangkan sifat-sifat tadi sehingga kita pantas diekspor seluruh dunia. Satu orang hadiah mulia itu skill Haji Abdul Wahab. Kau pergi ke seluruh dunia. Dia kata, Haji, bagaimana saya bisa pergi ke seluruh dunia? Saya gunting rambut 3 rupiah, saya tidak punya uang. Kata Haji Abdul Wahab, tidak perlu 3 rupiah. Kamu buat usaha Rasul ini dengan penuh pengorbanan dan ikut arahan kami. Kamu Allah akan antar seluruh dunia. Alhamdulillah dia buat kerja hadiah mulia. Dia pergi safar 60 negara. 12 anaknya hafiz dan alim. Maka wujudnya sifatnya sangat penting. Maka kita kemarin diarahkan itu semua bayan 6 sifat. Bayan subuh 6 sifat. Bayan hidayah pembukanya 6 sifat. Terhib 6 sifat.
Bagaimana supaya sifat itu wujud dalam diri kita, nempel dalam diri kita, sifat-sifat sahabat tadi, sehingga kita Allah berikan kesiapan untuk membawa seluruh agama dalam kehidupan kita, dan kita ada kesiapan pula untuk diekspor, dihantar ke seluruh dunia, untuk ini membawa ini agama pada manusia di seluruh dunia. Kita dengar ke Gusari, berapa dihantar? 1.000 jemaah ke luar negara. Orangnya sangat strategis, tapi ada sifatnya. Maka untuk itu hadirin yang mulia, mendatangkan sifat ini penting. Kita muzakarah lagi dan lagi kita muzakarah, lagi kita dengarkan bagaimana sifat ini jadi sifat dalam diri kita, lengket dalam diri kita. Pertama hadirin yang mulia adalah sifat yakin. Sifat yakin ini sifat yang utama. Pertama, benda-benda yang kita lihat ini hadirin yang mulia, apapun yang kita lihat ini, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, apa yang kita pikirkan, apa yang kita keluarkan dari pikiran itu makhluk. Maka tidak memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Maka kalimat iman ini yang perlu pertama diusahakan. Maka para ulama kita hadirin mulia memberi pembelajaran. Kalau bayi yang lahir diazankan telinga kanannya, dikomatkan telinga kirinya, supaya bayi tadi pertama kali mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mulai bisa mengucapkan kalimat Allah. Apabila orang mau mati, ingatkan Allah. Iman yang pertama, yakin yang pertama. Bagaimana membetulkan yakin kita dari perkara yang nampak kepada yang tidak nampak? Apa yang kita lihat ini di depan mata kita? Gedung, gunung, api, air, tanah. Kita diri makhluk. Dan makhluk ini tidak bisa memberi manfaat. Makhluk tidak bisa memberi mudarat. Manfaat dan mudarat datang dari khazanah Allah yang tidak nampak. Maka Nabi SAW mengajarkan ini kepada sahabatnya. Rasulullah SAW mengajak sahabatnya di atas kendaraannya, di atas untanya. Anak muda, wahai anak muda, saya ajarkan kamu beberapa kalimat. Jaga perintah Allah, Allah menjaga kamu. Jaga perintah Allah, Allah akan bersama kamu. Kalau mintalah kepada Allah. Kalau mohon perlindungan kepada Allah. Ketahuilah wahai anak muda, wahai remaja. Kalau seluruhnya manusia, jin berkumpul untuk memberi manfaat pada kamu, tidak akan datang manfaat kecuali apa yang Allah tulis buat kamu. Kalau seluruhnya makhluk berkumpul untuk memberi celaka kepada kamu, maka tidak akan datang celaka kecuali apa yang ditulis Allah buat kamu, telah diangkat pena, telah kering tulisan. Apa yang wujud di dunia bukan dari benda. Apa yang kita lihat dari benda itu ditulis oleh Allah. Maka apa yang terjadi di bumi ditulis di langit. Tidak ada satu peristiwa di dunia ini yang berjalan maunya sendiri. Matahari bergerak atas amrnya Allah. Hujan atas perintah Allah. Tanah menumbuhkan atas perintah Allah. Semuanya apa yang kita lihat ini, ada kudrat yang dibaliknya yang menggerakkannya. Dan semua makhluk tidak bisa buat apa-apa. Maka hadirin keyakinan kepada Allah yang tidak nampak. Itu namanya La ilaha illallah. Keyakinan pada asbab-asbab yang nampak, sumber kehinaan. Yakin gairullah sumber kehinaan, sumber bala, sumber bencana. Tapi iman kepada Allah sumber kebaikan. Maka membawa keyakinan kita dari pandangan mata, dari pengalaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama kali hendak diusahakan dalam hati setiap dai. Sehingga pandangan kita ini hadirin mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila hati kita ini sudah lepas kesan pada makhluk tadi, maka hati tadi hadiah mulia akan bertakluk kepada kudrat yang maha dahsyat. Sehingga hati akan jadi kuat. Sehingga hati pandangannya kepada Allah. Dalam setiap saat dan setiap keadaan hati memandang kudratullah. Sehingga hati menjadi tentram, hati jadi damai. Dia meminta kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah.
berharap kepada Allah, maka hati akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Maka kita tidak usah lagi melihat. Dengan usaha yang kita buat, berapa banyak ta'aluk kita kepada Allah itu bertambah. Saya dengar dari orang-orang kita sini kemarin, masyayikh kita. Apabila seseorang buat kerja, kemudian ta'aluknya kepada Allah semakin hari semakin bertambah, berarti dia dalam kerja. Tapi apabila usaha, tapi ta'aluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertambah, maka kita khawatir usaha yang kita buat tadi khilaf daripada usul yang diarahkan pada kita. Jadi untuk mengukur usaha itu di atas kebenaran, ketika seseorang melihat ta'aluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita di dalam dakwah, kita harus melihat selalu pada diri masing-masing. Di mana pandangan hati saya setiap detik dan setiap keadaan. Maka kita lihat hati masing-masing. Kemana hati ini bertawakal? Kemana hati berharap? Kemana hati meminta? Ini perkara besar. Maka usaha hadiah mulia, kita lihat pada diri kita masing-masing. Dengan kita buat usaha ini, maka kemarin kami meminta arahan daripada masyayikh. Setelah kami dengar arahan, hampir semua syura menangis. Karena ukuran dakwah ini pada hati masing-masing. Orang lain bisa menilai ini, itu. Tapi itu bukan ukuran. Tapi ukuran usaha kita ini, sebanyak mana hati kita bergantung kepada Allah, itu hakikat yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan kami syura-syura dan kita semua. Amin, amin, amin ya Allah. Bagaimana mungkin orang usaha kepada agama yang dilihat selain Allah, meminta selain Allah? Makanya dia diminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di dalam usaha ini hati kita setiap saat, setiap keadaan semakin dekat, semakin qurb ilallah. Walaupun jasad kita bersama manusia, tapi hati kita tidak pernah lupa kepada Allah. Sehingga di dalam usaha tidak pernah berharap pada harta orang lain. Di dalam usaha tidak boleh menunjukkan kalau kita harus dibantu. Sehingga pandangan kita di dalam usaha hanya Allah. Hanya Allah. Hadirin yang dimuliakan, apabila pandangan kita di dalam dakwah itu hanya Allah, maka seluruh yang lainnya akan tertib dengan sendirinya. Maka usaha hadiah kita lihat diri kita masing-masing. Dan kita harus menangis. Sebagaimana kemarin syura-syura kita sudah bayangkan. Hari ini ahli agama, ahli pesantren. Tapi di dalam menunaikan hajatnya, melihat makhluk. Padahal Allah Ta'ala maha cemburu. Sahabat duduk bersama Rasul di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalau seandainya kamu pulang, di rumah kamu ada laki-laki yang lain. Ya Rasulullah, saya cemburu. Saya akan marah. Aku lebih cemburu dari kamu dan Allah lebih cemburu daripada kita. Dia tidak ingin dalam hati kita ada selain Allah. Harus menangis panjang. Orang mengatakan kita orang dakwah. Orang mengatakan kita syura. Tapi hati kita masing-masing yang tahu.
Maka hadirin yang Allah Ta'ala mesti kita luruskan kembali. Usaha kita ini adalah usaha membetulkan yakin kita yang sempurna. Sehingga apabila yakin yang sempurna, yakin yang betul itu ada dalam hati kita, baru di situ Allah akan membukakan rahasia keimanan. Sehingga seseorang dalam dakwah tidak pernah takut lagi. Tidak pernah susah lagi. Kemarin kami di Bangladesh, Maulana Ibrahim cerita. Saya baru jadi guru di madrasah katanya. Tahun 62 saya keluar 40 hari. Maka Hadrati Maulana Yusuf kirim terus jemaah ke madrasah di masjid. Kirim lagi, kirim terus katanya. Kemudian saya datang ke Hadrati Maulana Yusuf, Hadrati, saya ini kan baru lulus dari madrasah, saya baru mengajar. Terus Hadrati kirim terus ini jemaah di tempat saya. Kata Hadrati Maulana Yusuf, Maulana Ibrahim, seorang dai sedih kepada Allah. Hatinya ta'alluq kepada Allah Ta'ala. Bergantung selalu pada Allah. Kamu terima di jamaah, maka Allah Ta'ala akan memberikan sifat yang sangat besar pada kamu. Beliau menyatakan kemarin di Bangladesh, 2 sifat dai, 1 amanat, kedua siddiq. Tidak pernah menolak takut. Ada uang, tidak ada uang, istri senyum, istri marah. Tazkir berangkat. Siddiq tidak pernah menolak. Karena ta'alluqnya hanya kepada Allah. Maka hadirin yang mulia, usaha kita ini yang utama, yang pertama, yang ditekankan bagaimana membetulkan keyakinan kita supaya kita terlepas kepada kesan asbab di tangan kita, asbab di tangan orang lain. Bagaimana kita berta'alluq kepada kudrat Allah yang tidak nampak dengan amal. Maka hadirin yang mulia, dakwah kerja besar. Bagaimana tidak besar mendekatkan orang kepada yang maha besar. Maka kita masalah penanggung jawab, syura, ini hanyalah sebutan-sebutan di tengah manusia ini. Tapi sebenarnya nilai kita, diri kita yang masing-masing yang tahu dengan Allah. Siapa yang hatinya lurus kepada Allah, Allah saja yang tahu. Tapi usaha kita lihat diri kita masing-masing. Setelah saya buat usaha, berapa peningkatan saya, tawakal saya pada Allah. Berapa peningkatan saya dengan Allah. Maka kira berapa 2 tahun yang lalu kami pergi ke ziarah satu orang tua kita, Bayi Naim. Bayi Naim ini orang tua yang mengurus mukimin di Rayu. Katanya Bayi Naim, hadir dia, untuk memasukkan kalimat dari mulut sampai ke hati ini cuma 1 jengkal, balis. Gurunya Rasul, muridnya sahabat, Jibril turun, wahyu turun. Diperlukan 23 tahun. Bagaimana sekarang ini hadiah mulia? Jibril tidak turun, wahyu tidak turun. Mahal sudah jauh dari agama. Berapa keperluan kita untuk mendatangkan hakikat iman dan hati? 4 bulan? 1 tahun? Mungkin seluruh hidup kita korbankan ini untuk usaha, untuk membetulkan keyakinan kita kepada Allah belum lagi sempurna. Tapi katanya Bayi Naim, 4 bulan, 40 hari di tangga untuk mencapai kepada keyakinan yang sempurna. Maka ini yakin asas. Ketika keyakinan kita sempurna, matlub hati kita hanya Allah. Maka kita tidak pernah takut sama siapapun dan tidak pernah takut dengan apapun. Lurus. Tidak takut cacian, tidak takut ancaman. Tidak juga dipengaruhi iming-iming kebenaran. Baru batil akan hancur di seluruh dunia. Maka itu usaha. Dan usaha lihat diri kita masing-masing. Maka berapa hajat kita, berapa usaha yang perlu dibuat. Padahal hati itu naik turun. Kadang-kala lihat makhluk, kadang-kala lihat Allah, kadang-kala lihat makhluk, kadang-kala lihat Allah, kadang-kala tawakal, kadang-kala lihat duit ya. Hati kita sayang. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus usaha. Sehingga keyakinan kita seperti yang dimiliki sahabat. Semua bersedia insyaallah ya.
buat usaha lihat diri. Saya keyakinan kita seperti sahabat. Tidak melihat asbab di tangan, tidak melihat asbab di orang lain, tidak melihat hal, ahwal, melihat awamir. Maka hadirin yang mulia, orang-orang kata Mufti Zainal Abidin, orang-orang yang sudah bertakluk sempurna kepada Allah, yang dilihat awamir bukan hal. Yang dilihat apa? Awamir, perintah, amal. Sehingga orang tadi kalau sudah hatinya bertakluk kepada Allah, sehingga amal tadi bisa dibuat dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup, keadaan dicaci atau dimati, dia akan buat amal tidak pernah takut pada manusia. Itu istiqamatnya. Tapi kalau orang lemah iman, ada duit jalan, nggak ada duit berhenti. Dipuji jalan, kalau dimaki takut. Dimaki berhenti. Diancam takut. Orang yang beriman, la khaufun illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tapi tidak takabur. Tidak apa? Tawaddu. Seseorang itu harus menyembunyikan keimanannya dengan tawaddu. Maka usaha kita bagaimana mendatangkan keyakinan yang betul dalam hati kita. Sehingga keyakinan itulah yang menjadi ruh daripada agama. Hari ini orang sholat. Hari ini orang zikir banyak. Hari ini orang umroh banyak. Hari ini orang haji banyak. Hari ini orang belajar agama banyak. Tapi hari ini tidak ada kehinaan kecuali hina hari ini. Karena dalam hati orang yang umroh selain Allah. Dalam hati orang yang zikir selain Allah. Dalam hati orang yang punya ilmu selain Allah. Tidak yakin dengan agama selesai masalah. Bukan berarti jangan salah paham. Jangan umroh. Bukan itu maksudnya. Membetulkan keyakinan itu yang pertama. Kalau sudah keyakinan yang betul itu datang dalam hatinya, sehingga insyaallah hatinya terbuka, sehingga rahasia keimanan dinampakkan oleh Allah, sehingga baru nur dalam amal. Kalau tidak, amal jadi adat. Amal jadi apa? Kata Syekh Ilyas rahmatullah alaih, ketika Nabi telah tidak lagi buat usaha, amal agama masih ada, tapi amal agama itu adat, tidak ada ruhnya. Masih ada sholat, masih ada baca Quran. Tetapi itu adat. Sudah tidak ada nurani lah, hakikat ada amal. Maka untuk bagaimana memberikan hakikat amal tadi, maka diusahakan betulkan yakinnya. Maka dia mulia bila keyakinan itu sudah datang pada matlub yang dikehendaki Allah seperti keyakinan para sahabat. Yang tidak terkesan dengan keadaan, suasana, asbab-asbab zahir. Keyakinannya mereka sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sholat 2 rakaat sahabat itu membelah gunung. Dengan sholat 2 rakaat sahabat membelah lautan. Dengan sholat 2 rakaat sahabat gilingan gandum menjadi berputar keluar. Kenapa? Dengan zikir Allahu Akbar, maka istana itu bergoncang dengan zikir sahabat. Kalau sahabat berjalan 1 bulan sebelum berjalan, musuhnya sudah ketakutan. Kenapa? Karena iman. Nubi bin Amir hadiah mulia dikirim kepada panglima. Orang sangat sederhana, pakaian sederhana, keledainya sederhana. Tapi satu orang menggetarkan satu kerajaan. Kenapa? Karena dalam dirinya ada la ilaha illallah. Maka usaha atas iman ini yang pertama, usaha atas yakin. Maka bila iman datang dalam hakikatnya, iman yang matlub, iman yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, iman yang tidak terkesan dengan keadaan, maka barulah di situ amal ada ruhnya. Haji ada ruhnya, zikir ada ruhnya, salat ada ruhnya, ilmu ada ruhnya. Baru di situ kuat khasyat, kekuatan agama itu nampak. Kekuatan salat itu nampak, kekuatan ilmu nampak, kekuatan zikir itu nampak, kekuatan Quran itu nampak. Sehingga amal tadi akan mampu untuk menarik pertolongan Allah untuk menyelesaikan seluruh masalah umat ini. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Ini arah dakwah kepada Allah. Kemudian ada tanya pada Maulana, saya ini sudah dakwah terus Maulana. Tapi hati saya itu susah sekali kepada Allah. Kata Maulana ada 2 usaha. Satu usaha dia kasih tanda begini. Tarbiyah sampai kepada Allah baru dakwah.
Tapi kalau dakwah ini, walaupun kita belum kenal Allah, walaupun kita belum sampai kepada Allah, walaupun hati kita ini kadang kala kepada Allah, kepada selain Allah, terus kamu buat satu saat Allah akan sampaikan kamu itu. Jangan putus asa. Semua bersedia kalau? Jangan kita putus asa. Itu pun kata para masyayikh, misalkan kita usaha ini ingin iman kita seperti sahabat. Kadang-kala iman kita belum sampai ke sana dan kita mati dalam keadaan yang belum sampai ke sana. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan kepada sahabat radhiyallahu. Kumpulkan. Al-mar'u ma'a man habba. Seorang itu bersama orang yang dicinta. Man tashabbi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru sahabat, satu kaum dia akan berkumpulkan pada mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, usaha kita begitu besarnya, begitu tingginya. Usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hati kita daripada kesan pada makhluk yang kita lihat. Maka ini terus kita usaha terus. Maka la ilaha illallah ini ada yang bilang yakin itu tablili, merubah yakin tadi. Kemudian bagian yang kedua, usaha yang kita buat ini adalah usaha membetulkan kehidupan kita. Tariqah zindagi, merubah cara hidup. Ketika seseorang mempunyai iman yang sempurna telah dibukakan dalam hatinya. Wa may yuridu an yahdiya yashrah sadrahu lil-Islam. Barang siapa ingin Allah beri hidayah, Allah bukakan mata hati. Maka orang yang sudah ada iman itu hidayah dalam diri. Apa man syarah sadrahu lil Islam fa huwa ala nur min rabbih. Barang siapa yang sudah dibukakan hatinya kepada Islam, itu tandanya nur telah dimasukkan dalam hati. Maka bila la ilaha illallah itu masuk dalam hati, nur masuk dalam hati, maka insyaallah terbuka hati itu lapang, senang dengan agama. Senang dengan Al-Quran, senang zikir, senang kepada para ulama, senang kepada para habaib. Kenapa? Karena insyaallah terbuka hati tadi. Sehingga agama itu jadi mudah diamalkan. Agama jadi solusi. Maka dia mulai usaha yang kedua yang kita inginkan, yaitu bagaimana setelah kita buat usaha, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, orang tua kita sudah hampir 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 10 tahun, macam-macam orang. Maka kita lihat sebanyak mana kehidupan Rasul ada dalam diri saya. Dari ujung rambut sampai ujung apa? Kaki. Apa sunnah Nabi yang belum ada dalam diri saya? Maka usaha yang kedua membawa kehidupan Rasul dalam kehidupan saya. Kemudian keluarga, kemudian dalam kampung, kemudian ke seluruh dunia. Tapi intinya dalam kehidupan saya. Maka di dalam dakwah ini kita harus melihat. Ada 30 tahun, ada 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun. Kita lihat kehidupan kita ini. Adakah kehidupan Rasul ada dalam diri saya? Kemarin Maulana Nazrul Rahman berulang-ulang. Kalau kita minta nasihat itu. Jangan buat satu perkara apapun sebelum kamu tanya kepada ulama bagaimana cara Rasul membuatnya. Seorang yang masuk kamar mandi dengan cara Rasul. Maka kata Maulana Nazrul Rahman, ini nilainya masuk kamar mandi cara Rasul. Cara Rasul masuk kamar mandi itu di mata Allah nilainya lebih baik daripada 7 lapis langit, 7 lapis. Kehidupan Rasulullah. Kita lihat dalam diri kita. Bagaimana kepala saya ini seperti yang ada di kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang di mata saya ini bagaimana mata Rasulullah SAW. Maka seluruh kehidupan Rasul menjadi kehidupan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari demi hari kita dalam kerja, setiap diri melihat dirinya. Kalau saya makan, adakah cara Rasul? Saya tidur, adakah cara Rasul? Satu saat orang Yahudi tanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Ali, saya dengar katanya kamu tuh ibadah 24 jam. Ya, betul kan? Kamu tidak tidur, tidak makan. Oh tidak, kata Ali. Kami di dalam setiap kehidupan adat kami, kebiasaan kami ada acara Rasulullah, bimbingan Rasul. Makan ada cara Rasul, tidur ada cara Rasul, masuk kamar mandi cara Rasul, keluar rumah cara Rasul, masuk rumah cara Rasul, berkeluarga cara Rasul, berbisnis cara Rasul. Sehingga tidak ada satupun kegiatan dunia kami kecuali di situ ada cara Rasul. Sehingga kehidupan kami 24 jam ibadat. Kerugian umat ini dia melihat. Kerugian umat hari ini. Barang siapa yang keluar rumah,
baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, apa badilanya? Kufita wa hudita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Barang siapa yang membaca doa ini keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, hari itu rezekinya dicukupkan oleh Allah. Hari itu dia dijaga, hari itu dia diberi hidayah, hari itu dia lari setan darinya. Sekarang jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Kalau keluar rumah apa yang kita baca? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam Fadilah Sadaqah disebutkan dia membaca 3 kali ayat kursi. 1 kali dalam salat sunnah ba'da isya. Kemudian juga sebelum tidur, kemudian tahajud. Maka barang siapa membaca ayat kursi 3 kali, Allah jaga dirinya, keluarganya, kampungnya. Berapa umat Islam yang tidur baca ayat kursi? Barang siapa yang masuk rumah, membaca bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna, membaca selawat, maka Allah Ta'ala berkati rumahnya, syaitan akan lari, Allah datangkan kasih sayang dalam rumah. Tidur kita. Katanya orang tidur 20 tahun, kalau 60 tahun. Sehingga orang yang tidur cara Rasul, niat cara Rasul, niat tahajud, maka 20 tahun pun tidurnya dianggap ibadat Allah Ta'ala. Berapa kerugian pada umat hari ini. Padahal ketinggalan 1 sunnah itu seolah kehilangan seluruh dunia dan seisinya. Berapa ribu sunnah yang ditinggalkan oleh umat ini. Maka kita ingin menumbuhkan keyakinan pada sunnah, kecintaan pada sunnah Nabi dalam surahnya, sirahnya, Sariratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memakai sorban ini bertambah kesabarannya. Sekali lipatan, sekali cahaya. Bertambah kewibawaannya. Dan besok itu kalau ketemu Nabi langsung bisa mengenali. Karena teringat kalau Nabi itu pakai sorban, ya kan? Orang yang memakai miswak, 70 hadis tentang miswak. Maka hadiah mulia, kita ingin menanamkan keyakinan pada diri kita, keluarga kita, umat ini. Cara Rasul itu yang diridhai Allah. Cara Rasul itu yang akan menyelamatkan kita. Cara Rasul dan sahabat itulah yang akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan cara yang lain tidak ada jaminan. Keyakinan ini. Kita lihat bagaimana keyakinan sahabat. Pada sunnah. Katanya ketika mereka masuk Iskandaria, Mesir. Futuh itu terlambat, agak telat. Biasanya mereka tidak boleh lebih dari 3 hari. Iya nggak? Maka Amir kumpulkan jemaahnya. Saya dengar bayani dari Mona Jamsid. Dicek semua sunnah Nabi. Ternyata 1 miswak ditinggalkan. Mereka bermiswak. Maka Allah letakkan rasa takut dalam musuh mereka sehingga Iskandar ditaklukkan oleh Raja. Suatu saat dia mulia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeriksa semua pasukannya. Pas keperiksa semua. Dilihat, katanya Sayyidina Umar, dosa kamu lebih aku takuti pada musuh kamu. Dosa kamu lebih aku takuti pada musuh kamu. Maka membawa kehidupan Rasul kepada umat. Di dalam surahnya, sirahnya, adatnya, ibadatnya, dakwahnya. Itu awatif, itu semangat, itu jazbah, itu cita-cita seorang da'i. Sehingga semakin lama kita dalam dakwah, semakin kehidupan Rasul ada dalam diri kita. Kemarin kami muzakara di Pakistan, baca Malfuzat Haji Abdul Wahab. Ucapan. Tinggal ucapan. Kalau tidak disertai dengan kekuatan amal di belakangnya. Maka dia bilang ucapan biasa. Tetapi karena amal dalam diri orang itu asarnya luar biasa. Ucapannya bisa merubah hati manusia. Kenapa? Karena kekuatan amal dalam diri dan ta'aluknya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga 1 orang bisa merubah 1 negara, 1 orang 100.000 orang. Kenapa? Di dalam dirinya ada qurb ilallah, dalam dirinya ada kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu para habaib, para masyayikh datang ke Indonesia sendirian aja. Tanah Jawa masuk Islam, ya enggak? 5 orang, 9 orang. Kenapa? Karena mereka ada hubungan yang dekat dengan Allah, karena kehidupan mereka 24 jam ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini usaha kita. Saya bersedia. Bagaimana Bapak-bapak semua bersedia kalian? Kemana kita lihat, saya ingin apa yang di kepala saya ini, apa yang diletakkan di kepala Rasulullah SAW.
Saya ingin di mulut saya, di telinga saya, hidup saya, anak saya, istri saya, perdagangan saya, bagaimana cara Rasul ada di dalamnya. Karena bila cara Rasul ada di dalamnya, disitulah keberkahan akan datang. Sehingga kita, suasana kalau kita melihat kehidupan agama, kalau setiap orang menghidupkan sunnah, batil itu nggak laku. Passion nggak laku, iya enggak? Katanya Maulana kemarin, kenapa passion itu bisa laku? Karena orang Islam meninggalkan sunnah. Kalau sunnah dihidupkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka cara hidup passion itu akan ditinggalkan oleh umat. Maka dengan sendirinya tidak akan ada yang beli. Dahsyat. Maka usaha kita dia mulia menghidupkan kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Semua bersedia insyaallah ya. Setelah itu hadiah mulia usaha kita ini, kata para masyayikh, membetulkan sholat. Munazir Rahman selalu mengingatkan kita, jemaah yang keluar, makomi, bentuk pasangan-pasangan. Jumpai rumah ke rumah setiap yang balik. Waktu keluar juga, waktu di makomi juga. Sehingga bagaimana ahli kampung kita 100% sholat. Kemarin syura-syura kita keluar di Karachi. Dan itu di satu masjid itu katanya hafiznya 1000 orang. Karkun 4 bulannya 350 orang. Setahunnya 70 orang. Kalau sholat 1500 orang. Dan ada 1000 masjid di Karachi yang 100% sudah sholat. Maka usaha kita ini bagaimana kata para masyayikh kita? Targetkan. Nanti kamu pulang ke Indonesia. Supaya usaha setiap kampung orangnya 100% sholat. Yang tahap utama 100% apa? Sholat. Tadi alhamdulillah di Palu sudah ada 90%. Usaha sedikit sampai 100%. Semua berjalan. Bagaimana? Semua orang sholat. Maulana Nazir Rahman selalu mengungkap pada kita hadis. Barang siapa yang meninggalkan sekali sholat ini. Barang siapa meninggalkan sekali sholat, dia akan masuk neraka 28.800.000 tahun katanya. Dan ditulis dia di dalam pintu neraka. Kalau dia meninggalkan sholat karena kekuasaan, dikatakan wahai pengikut Fir'aun. Kalau dia meninggalkan sholat karena harta, dia akan dikatakan pengikut Haman. Kalau dia meninggalkan sholat karena jabatan, dikatakan Haman. Apakah kita biarkan kawan saudara kita tidak sholat? Kalau kita lihat ada anak kecil kita makan, dia masuk ke api. Tentu kalau ada orang yang kasih sayang, dia tinggalkan makan, dia pegang anak tadi. Dia pegang kira-kira. Begitu juga hadiah mula. Ini orang yang tidak sholat, kata Maulana Nazir Rahman. Dia akan menuju neraka jahanam 28.800.000 tahun. Maka orang yang ada kerisauan pada umat Rasul, maka dia tidak akan letih untuk mendatangi setiap rumah, setiap orang, setiap hari, setiap laki-laki balik di kampung kita. Semua bersedia insyaallah. Kata para masyayikh kita lihat di kampung kita berapa yang balik. Oh 3 orang. Kalau tadi 300, kalau 3 orang berapa itu? 900 orang itu di tempatnya Pak Abdul Rahim tadi ya enggak? Laki-laki balik. Yang sholat berapa? 5, 10, 15. Yang sisanya bagaimana? Irhaman berarti rahamkum man fis sama. Kamu kasihi yang di bumi, yang di langit akan mengasihi kamu. Man la yurham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diusahakan oleh Rasulullah SAW siang malam harta nyawa dikorbankan. Sekarang mereka meninggalkan perintah Allah yang paling penting setelah sholat. Maka dalam hati kita harus ada kepedihan, kerisauan, kekhawatiran atas adanya orang yang tidak sholat dalam keluarga kita dan di kampung kita. Wujudnya kasih sayang kita pada umat, yaitu tiap hari kita jumpa mereka setiap rumah, minimal tiap hari 2 rumah. Siapa yang bersedia? Semua bersedia selalu. Jumpa mereka. Datangi mereka, kunjungi mereka dengan kasih, dengan sayang, dengan ikram. Madum sanasinya, maukah sanasinya kata Muhammad lagi. Kita datangi, maukahnya kapan? Usaha pada mereka. Maka dia mulai melalui usaha itulah 100% kampung kita sholat. Kemarin kami bertiga menghadap masyayikh kita. Maulana Usman Kaukosi dan Abdurrahman Rayana.
Kami baru datang, jangan ingatkan kami. Saya sudah datang ke negeri kamu. 2011, 2012, 2013. Saya memberitahu kepada kamu. Di Indonesia itu kalau kunjungan mele-mele katanya. Mele, tidak. Air tidak pernah milih. Air itu turun di tanah gersang, di tanah subur. Semua air tidak pernah pilih-pilih. Begitu juga dakwah ini seperti air. Maka katanya, kamu mesti sampaikan ke seluruh Indonesia nasihat kami. Ulangi lagi. Jumpa rumah ke rumah. Tiap orang, tiap laki-laki balik tiap hari. Itu airnya tabligh ini katanya. Bikin roti pakai air. Kalau air tidak datang kering semua. Begitu juga kalau itu amal kamu buat katanya, maka kerja akan meningkat. Cuma 3 hari akan keluar. Orang sholat akan banyak. Sehingga dengan hari-hari kita jumpai orang kampung kita. Dengan kasih, dengan risau, dengan fikir. Bagaimana kampung kita 100% sholat. Siapa yang bersedia Pak? Masya Allah. Hari-hari Pak. Dia mengingatkan kita. Beritahu orang Indonesia. Kami sudah menyampaikan 2011, 2012, 2013. Kemarin surah-surah ini safar ke daerah-daerah mengingatkan betul itu katanya. Asas dakwah ini meluangkan waktu setiap hari, jumpa rumah ke rumah, tiap orang laki-laki balik tiap hari, kita ajak mereka untuk sholat. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Maka nanti sehingga 100%, maka kita ingin targetkan juga di dalam musyawarah kita ini, bagaimana setiap ahli kampung sholat. Kalau setiap ahli kampung itu sholat, maka kemungkaran akan keluar dari kampung. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kita inginkan di Indonesia ini dalam takaza tadi, bagaimana usulan kawan-kawan kita dari Sulawesi Selatan tadi, supaya ditargetkan Makami, ya enggak? Ditargetkan juga bagaimana supaya ada kampung yang 100% sholat. Nah, nanti kalau sudah meningkat sholat berjamaah. Maka ini kita kelihatan mahol, suasana agama akan datang, keberkatan datang, kemungkaran akan keluar. Suasana Islam akan nampak kalau orang semua pada sholat. Semua bersedia insyaallah. Kita usaha. Kemudian pada sholat itu sendiri juga kita usaha dia mulia. Bagaimana sholat kita ada ruh, ada hakikat. Bagaimana sholat kita ada ruh, ada hakikat. Sehingga dengan sholat itu kita dapat mengambil langsung dari khazanah Allah. Melalui amal sholat. Sebagaimana di zaman sahabat. Semua sahabat. Wa idza hasabahu amrun fazi'a ila shalah. Ada masalah apa saja sahabat sholat. Sahabat radhiyallahu anhum enggak ada makanan dia sholat. Tanya isinya ada belum sholat lagi sampai dia betulkan sholatnya sehingga gilingan gandum tadi berputar sendiri. Anaknya meninggal dia sholat, Allah hidupkan lagi. Maka bagaimana hakikat sholat kita ada dalam diri kita sehingga sholat ini mempunyai roh, mempunyai khaisiyah, mempunyai kekuatan untuk mengambil langsung dari Allah. Ini perlu usaha. Kemarin kami mendengar dari Mas saya, untuk mendatangkan roh di dalam sholat itu ada usaha sebelum sholat dan usaha setelah sholat. Usaha sebelum sholat, yaitu bagaimana sholat itu dibuat dengan yakin yang benar. Kemudian usaha dibuat dengan cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, sholat itu merasa dilihat Allah. Kemudian yang keempat, kita tahu nilainya dan ikhlas. Maka usaha sebelum sholat ini perlu dibuat kata. Makanya kemarin kita muzakarah, orang yang hari-hari 2,5 jam jumpa umat, bicara tentang kepentingan sholat. Maka tiap hari-hari dia bicara tentang kepentingan sholat, kepentingan ilmu. Sehingga keyakinan jadi benar, ilmunya jadi benar, fadailnya akan dihadirkan, ihsan akan datang. Sehingga sebelum sholat itu sudah ada dalam dirinya. Sehingga ketika waktu sholat mudah dibawa di dalam sholat itu. Makanya orang yang 2,5 jam istiqomah, dia datang itu. Datang keyakinan yang benar, datang fadail, datang ihsan, datang ikhlas. Sehingga ketika sholat dibawa di dalam sholat. Maka dia mulia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Penting sekali hari-hari kita jumpa umat bicara kepentingan sholat. Bicara kepentingan ilmu dan zikir. Sehingga itu ilmu dan zikir ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa bawa di dalam sholat itu. Semua bersedia insyaAllah. Maka sholat ini tergantung ilmu. Karena masa kita ilmu 2 macam. Satu ilmu fadail, kedua ilmu masail. Fadailnya itu penting. Fadail ini kata Pak Faruk ada 3 tingkatan. Pertama nilai amal. Kita tahu sehingga hati itu cenderung kepada yang baik. Kemudian yang kedua kerugian-kerugian kalau amal ditinggalkan.
Sehingga seseorang itu tidak menit. Kemudian yang ketiga, janjian di Allah di akhirat. Sahabat radhiyallahu anhum tahu nilai amal, yakin pada janji Allah pada amal, sehingga mereka buat amal dengan syauq dan mereka tidak tinggalkan amal karena keyakinan mereka janji-janji Allah di alam akhirat. Maka untuk memberikan kekuatan sholat, kita perlu duduk dalam ta'lim, sekali di masjid kita, sekali bersama anak istri kita di rumah. Semuanya insyaallah. Kemudian luangkan waktu. Luangkan waktu kita untuk mendatangi para habaib, para alim ulama untuk menanyakan perkara-perkara tentang sholat itu. Kita tanyakan. Kalau di Pakistan karena memang satu mazhabnya, jadi mereka kalau keluar memang sekaligus mereka belajar wajibat, mustahabatnya, mubtilatnya, wajibnya, rukunnya. Tapi di dalam dakwah ini karena di Indonesia ini berbagai macam mazhab, sehingga orang tua kita tidak menyarankan kita muzakarah masail secara istimai, tapi boleh waktu kita keluar yang ada ustadznya kita tanya secara infiradi. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Makanya oleh karena itu Syekh Ilyas menginginkan setiap jamaah yang bergeraknya satu hafiz, satu alimnya. Sehingga ketika jamaah tadi dicampur, ada orang alim, ada hafiz. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat itu mendapatkan pembelajaran ketika khurud fisabilillah. Kalau ada hafiznya secara infiradi, dia membetulkan baca Al-Qur'annya. Kalau ada alimnya secara infiradi, dia membetulkan ilmu tentang sholatnya. Itu ketika keluar. Nanti di kampung kita, luangkan waktu kita. 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu, 2 kali. Kita duduk masail dengan para masyayikh, para habaib, guru-guru di kampung kita. Sehingga dakwahnya ada hubungan dengan para habaib, dengan para ulama. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Kemudian hadiah mulia, ruh sholat itu menghadirkan keagungan Allah di dalam hati ketika sholat. Namanya ihsan. Allah kedehan. Menghadirkan keagungan Allah dalam setiap rukunnya, setiap gerakannya. Sebanyak mana hati kita hadir di dalam setiap gerakan sholat, sebanyak itu nurani sholat kita akan datang, sehingga sholat itu akan mampu menarik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kita perlu zikir. Baca Quran 1 juzuk, zikir pagi, zikir petang, masnun, doa itu adalah dalam rangka untuk membiasakan menghadirkan hati kita di dalam setiap gerakan sholat. Semuanya insyaallah Pak ya. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkara kata para masyayikh kita yang harus kita jaga supaya tidak rusak sholat kita. Supaya sholat kita tidak apa? Rusak. Yaitu muasyarah yang baik, muamalah yang baik, akhlak yang baik. Tadi orang tua kita muzakarah, showroomnya tablik itu bukan di markas. Showroomnya tablik itu bukan ketika keluar. Tapi tablik itu bisa dilihat ketika kita ada di makomi kita. Kalau di markas memang suasana, semua orang pakai sorban, pakai gamis, orang korbani. Ketika keluar juga begitu, orang melihat semua orang baik. Tapi penampilan usaha itu atau showroomnya usaha itu di makomi kita masing-masing. Orang menilai kita baik itu bukan ketika di markas. Orang menilai kita baik bukan ketika keluar. Kalau di markas semuanya orang baik. Semua orang menilai baik. Ketika keluar orang anggap kita wali semuanya enggak. Padahal begitu wali dia. Tapi orang anggap baik ini jemaah tabligh orang wali Allah. Tapi bapak-bapak yang melihat, yang menilai kita ketika kita ada di makomi kita. Kemarin salah satu syura kita bayan beberapa yang lalu. Orang itu dikatakan baik itu tanya kepada istrinya, tanya kepada tetangganya. Baru kita bisa nilai dia itu apa? Baik. Karpun orang lama, syura kan dia. Itu tidak bisa dinilai di markas. Tidak bisa dinilai ketika keluar. Tapi seseorang bisa dilihat, tanya istrinya, tanya tetangganya. Karena yang melihat kehidupan dia tiap hari itu istrinya. Yang melihat kehidupan dia itu tetangganya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Namuna katakan kita showroomnya dakwah ini. Mahala kita masing-masing. Baru kita bisa dinilai di mahala. Saya beri kisah simpel untuk menjadi ilustrasi. Tukang ojek datang. Pak, Bapak tahu rumahnya ini? Oh saya nggak tahu. Satu saat orang datang lagi, Bapak tahu rumahnya ini? Oh saya tahu itu. Maka si tukang ojek langsung antarkan ke rumahnya.
Kemudian dibayar nggak mau dia. Loh kenapa Pak? Itu orang baik gitu katanya. Siapa yang menilai? Tetangga Bapak. Siapa yang menilai? Istri Bapak. Siapa yang menilai? Anak Bapak. Makanya kemarin orang rotik kita muzakarah dalam 3 hari. Belum ada di Indonesia, dimanapun itu, ada mukmin di markas belum ada. Di seluruh Indonesia. Termasuk kita di Ancol ini. Kami kemarin diarahkan seminggu saja di markas, lainnya kita kerja di apa? Di makam kita. Makanya kita di markas ini berpikir terus. Bagaimana supaya orang-orang di markas ini orang-orang yang sudah clear di mahalanya, ya enggak? Clear 3 harinya, clear halkanya, dia punya muasyarah yang baik pada istrinya, pada anaknya, sehingga di markas ini kumpulan mutiara-mutiara yang akan menyinari Indonesia. Bukan tempat orang pelarian, bukan tempat orang putus asa datang ke sini. Tapi kita terima juga, jangan ini. Wah, kita terima karena kita di bengkel. Yang patah sasis, yang peso, pecah, masuk. Proses, ya enggak? Tapi screening dong Pak di sana. Kalau kebanyakan stres di surah-surah baru Pak. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di mana namunahnya kita itu di mahala kita. Dan kata orang tua kita akan sukses di mahala kalau kita dicintai oleh orang kampung kita. Kalau kita ada apa? Kapan kita dicintai orang kampung kita? Kalau kita muamalah baik. Kalau ada orang sakit, kita yang pertama kali bawa dia ke rumah sakit. Kalau ada orang yang mati, kita yang pertama kali gali kubur. Kalau ada orang acara, kita yang bakar tenda, ya enggak? Jadi kita jangan eksklusif. Kumpul semuanya, bajenggot semuanya. Kumpul tukang siri semuanya. Jangan. Sekali-sekali boleh, sekali-sekali ikram gitu ya. Tapi jangan lama-lama. Kumpul di tengah manusia, lautan manusia. Maka kita di kampung tuh jangan jadi manusia asing. Wah itu tablik itu makannya konir, itu nggak makan nasi katanya. Kalau jalan itu terbang nggak di atas tanah itu orang tablik. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tablik. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tablik. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah.
Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah, itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya
tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kantor, saya punya tanah itu orang tabligh. Wali Allah. Bagaimana kita bisa ikut mereka? Saya punya anak, saya punya istri.